bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di sini dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah hari ini kita akan melaksanakan diseminasi yang akan nanti disampaikan oleh Bu Yun mengenai diskusi aset SMP Syarifiyah. Salawat serta salam kemudahan terlimpah curah kepada baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada para sahabatnya dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Hari ini kita akan melaksanakan tadi ya diseminasi, tapi sebelumnya kita buka pertemuan hari ini dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Ibu Anggreni selaku Kepala Sekolah SMP Syarifiyah, kemudian ada Bapak Kadidik Pak Rahmat, selamat datang Pak Rahmat. Kemudian ada orang tua siswa dari kelas 7, Uminya Fauzan sama Umi Sofa. Selamat datang juga, dan guru-guru sekalian yang saya hormatkan. Uminya Ira. Oh iya, ya, insyaallah ya. Oke. Kita langsung ke acara berikutnya ya, supaya agenda hari ini makin berkah. Kita akan mendengarkan tilawah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wa la li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Muhammad, terima kasih kepada Pak Togib yang sudah membawakan tilawahnya. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan dapat pahala dan beliau juga tentunya yang membacanya. Selanjutnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Desi Fitria beserta jajaran dewan gurunya, yang kami banggakan orang tua murid ini yang menyertai, bahkan ada sebagian muridnya. Ini suatu anugerah yang luar biasa, dan ini juga bagian daripada aset kita yang terus perlu kita jaga, baik itu kesehatan kita, kebersamaan kita, juga kreativitas dan kolaborasi kita dalam mengelola dunia pendidikan. Mudah-mudahan kebersamaan yang senantiasa terjaga ini menjadi bagian aset yang terus harus kita jaga bersama, sehingga dunia pendidikan yang dinamis di satu sisi, tapi di sisi lain juga banyak ujian dan tantangan yang mudah-mudahan dengan kebersamaan yang selalu kita bangun, insya Allah kita akan bisa melewati masa demi masa. Salawat dan salam semoga tercurah kepada idola kita, sosok seorang pendidik yang sempurna, yang mampu merubah paradigma dari zaman kebodohan menjadi zaman ilmiah, dari zaman kemalasan menjadi penuh semangat. Ini mestinya kita bangga manakala kita tidak sekedar mengakui, tidak sekedar mengimani, tapi bagaimana kita bisa meneruskan nilai-nilai pendidikan yang sudah beliau tanamkan, baik melalui keluarga, sekolah, bahkan mampu menguasai pendidikan yang sifatnya cakupannya dunia. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak yang hadir di ruangan ini terinspirasi untuk tetap semangat meneruskan perjuangan beliau, ya tentunya agar kita kembali dikumpulkan tidak saja di dunia, tapi dikumpulkan di akhirat secara bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin hanya 3 hal saja terkait dengan aset. Yang aset potensial dan sangat menjadi salah satu penentu adalah kita sebagai pelaku, apapun itu bentuknya, perannya, tugasnya bagi nanti. Jadi manakala kita sebagai sosok manusia mampu mau terus berjuang secara berjamaah bersama-sama, sesungguhnya kita sudah mampu membuktikan dari capaian yang sudah kita dapatkan. Makanya ini menjadi sebuah kemestian terutama kepala sekolah untuk bisa menjaga kebersamaan di antara kita, walaupun kita juga yakin tidak ada yang sempurna, tapi manakala di antara kita saling menjaga, bisa saling melengkapi, bisa saling menutupi, dan bisa saling menyemangati. Dan yang kedua, aset yang berupa tempat kita sungguh sangat indah, yang mudah-mudahan indahnya ini menjadi serta keindahan peran kita, sehingga tantangan dunia pendidikan ini nggak perlu kita khawatirkan manakala kita sudah disiapkan sarana penunjangnya yang ada. Sehingga bagaimana cara kita memanfaatkan yang
Justru yang terjadi kadang-kadang kalau kita segalanya ada, kadang kurang kompen biasanya. Sebagai contoh tadi, nek dan tiang itu bagian daripada aset dalam rangka olahraga. Tapi kalau sesudah pakai tidak dikopeni dan ditempatkan di tempat yang semestinya, ini kesannya tidak rapi. Jadi kalau aset kita ditempatkan pada tempatnya, ini menjadi tidak sekedar rapi, tapi juga indah. Maka ini prasarana penunjang yang sudah ada, saya dipesan dijaga agar fungsinya bisa kita pergunakan sebagaimana mestinya. Tapi di sisi lain juga bisa menjadi kenyamanan belajar putra putri didik kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, lingkungan. Kita dalam menjadi salah satu sekolah yang lingkungannya sudah alhamdulillah luar biasa. Bapak Ibu bisa lihat sekolah-sekolah yang lain, sekolahnya bagus bisa jadi, tapi karena terbatas lahannya sehingga kurang maksimal. Maka lingkungan yang sudah luar biasa ini juga kami menitip pesan dijaga bersama agar lingkungan ini menjadi lingkungan yang kondusif, lingkungan yang menyenangkan, juga lingkungan yang bisa menjadi kreativitas ibu dan bapak dalam menyampaikan pembelajaran. Begitu di dalam luar biasa ini. Mudah-mudahan tetap terjaga ornamen dan kelengkapannya sehingga tidak begitu lengkap, karena ada di antara teman-teman atau anak-anak yang rajin ada yang kurang, jadi kadang-kadang tidak tertata kembali atau terurus. Maka lingkungan yang sudah ada mari dijaga bersama agar keberadaan sekolah ini bisa menjadi prasarana penunjang kegiatan belajar yang menyenangkan. Dan yang terakhir, aset adalah bagian daripada yang sudah ada maupun belum ada. Ini menjadi bagian daripada tugas kita bersama. Apa itu yang tidak ada? Bisa jadi saya belajar dari eranya awalan adanya SD, itu tentu berbeda awalan adanya SMP, karena memang setiap masa dan waktu, apalagi ini kemarin dengan kurikulum merdeka, kalau Pak Rahmat sebagai bidang pendidikan, dunia pendidikan sebenarnya tidak dalam posisi baik, apalagi ditunjang dengan medsos yang sungguh sangat luar biasa. Maka aset orang tua ini perlu dijaga agar bisa menjadi barometer penanganan pola pendidikan yang lebih terpadu. Karena saya juga yakin anak-anak sekolah paling lama sampai dengan jam 4. Setelah itu kembali ke rumah. Maka dengan pola terpadunya penanganan kita, ini menjadi aset yang perlu kita jaga agar komunikasinya tidak satu arah, tapi juga dua arah. Kontrolnya juga tidak hanya di sekolah, tapi juga dikontrol di rumah. Sehingga mudah-mudahan dengan sering duduknya di antara kita, nanti kita tinggal mendengarkan arahan terkait dengan apa Bu? Aset fisik, sifat SMPT, sifat Fitriyah. Mudah-mudahan terkumpulnya kita semua dari seluruh dewan guru, anak dan orang tua menjadi satu kinerja yang lebih positif dalam rangka mendorong SMPT ke depan harus lebih
Baik, mungkin itu arahan yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rahmat yang sudah menyampaikan sambutannya. Masya Allah ya, ternyata SMPT Sumpah Fitra itu memiliki 4 aset. Yang pertama, kita sebagai SDM di SMPT yang tentunya harus dijaga kebersamaannya ya. Kemudian yang kedua adalah aset sarana prasarana, yang ketiga lingkungan, dan yang terakhir adalah orang tua siswa. Jadi keempat aset ini kita harapkan mudah-mudahan kita bisa menjaganya dengan baik, dan tentunya dengan orang tua siswa kita bisa berkolaborasi untuk mensolehkan anak kita. Amin. Untuk berikutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah tercinta kita, Bu Anggreni. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Semangat? Semangat. Ibu orang tua kita ya, Masya Allah, yang hari ini sudah menyempatkan waktunya hadir di acara diseminasi calon guru penggerak Bu Astini Uyun, Mama Fauzan, Umi Fauzan. Kalau mama saya ya, Uminya Fauzan, Uminya Mbak Sofa. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Juga Ananda, Mbak Intan, Mbak Amira, dan Mbak Naomi yang berhalangan hadir karena harus menjemput kedua orang tuanya. Kemudian Pak Rahmat, Insya Allah terima kasih Pak Rahmat. Kemudian ada rekan-rekan kerja saya ya, guru-guru SMP di Sumpah Fitriyah. Mudah-mudahan kita semua yang duduk di sini Allah senantiasa memudahkan segala urusan-urusan kita, menjadikan keluarga kita yang di rumah sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian jadikan anak-anak yang solih dan solihah. Yang belum punya anak, mudah-mudahan segera punya anak, tapi punya suami dulu ya. Pada siang hari ini kita sama-sama mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masih diberikan kesempatan ya Bapak Ibu ya, kesempatan waktu untuk kita kemudian sama-sama melaksanakan apa yang menjadi rencana kita, bahwa hari Jumat ini Masya Allah menjadi Jumat yang barokah. Anak-anak kita dari tadi pagi sudah ada PL5, kemudian ada penilaian kebersamaan dari BPI-nya, kemudian hari ini kita juga ada diseminasi. Mudah-mudahan rangkaian kegiatan yang kita lakukan hari ini mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam mari kita limpahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak banyak kata ya Bapak Ibu semuanya, karena semuanya sudah diborong sama Pak Rahmat ya, sudah bahasa pengantar tentang aset itu sudah disampaikan. Bahwa kita flashback sebentar ya teman-teman semuanya, bahwa sebelum ada bangunan begitu megah hari ini yang kita pijak hari ini ya, yang kita manfaatkan untuk bekerja, untuk berkolaborasi ya, untuk berkarya, untuk beribadah gitu kan. Ini hanyalah beberapa bidang sawah ya Pak Ahmad ya, Bu Erna, Pak Tolib ya, ini adalah sawah. Benar ya Umi Sofa ya, ini sawah ya, yang jauh dan yang belum terjamah oleh kita gitu kan. Mungkin kalau saya pernah kesini tuh untuk ngaji ya, waktu itu ngajinya boleh diajak ke sawah waktu itu, apa di SDIT gitu kan. Tapi lambat laun ternyata masih banyak ular saat itu, jadi udah dilarang tuh, nggak boleh lagi ngajak anak ngaji ke sawah. Dan qadarullah, Allah beri banyak kemudahan, rencana-rencana, program-program, proyek, niat mulia, niat baik yayasan untuk kemudian
kemudian berdirilah gedung megah bernama SMP IT Syifa Fikriyah plus Masjid Ar-Rahimun yang saat ini bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Nah, berbicara tentang aset, artinya sebelum ada bangunan megah ini, ya, ada sekumpulan manusia gitu, yang punya niat baik gitu untuk mengembangkan pendidikan dasar. Setelah TK, SD, mau dong ada SMP IT-nya supaya pendidikan keterpaduan itu bisa terlaksana gitu kan. Karena memang ada aspirasi juga saat itu dari wali murid SD-nya gitu supaya ada SMP IT-nya. Nah, berangkat dari situ itu udah aset ya. Sumber daya manusia itu masya Allah gitu ya. Kita tuh sebagai pelaku ya. Jadi sebagus apapun aset yang ada di sekitar kita, kalau manusianya tidak bisa memberdayakan aset-aset tersebut dengan baik, ya, dengan penuh tanggung jawab, aset adalah aset gitu, hanya benda belaka saja gitu, ya, hanya aksesoris saja gitu, tanpa tadi ya, tanpa kualitas manusianya. Jadi hari ini kita akan dibekali apa nih sama ibu kurikulum kita mengenai aset yang mudah-mudahan dengan acara diseminasi ini akan menyadarkan kita juga gitu kan sebagai manusia nih, sebagai kita yang diberi amanah oleh Allah ada di sini nih ya, sebagai guru, pendidik gitu kan, diberikan aset-aset yang luar biasa ini gitu kan untuk benar-benar kemudian memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga harapannya aset-aset yang sudah diberikan ini itu kan menjadi peningkatan kualitas pembelajaran kita ya, karena aset itu ada, aset sekolah itu ada dan dibeli gitu kan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Jadi sekolah berdiri itu untuk belajar ya Bapak Ibu ya gitu kan, untuk proses KBM anak-anak kita sehari-hari. Jadi pengelolaan dan pengembangan kualitas pembelajaran kita salah satunya faktor pendukungnya adalah dari aset, dari sarana dan prasarananya. Jadi sangat penting memang gitu kan untuk kita mengadakan diseminasi siang hari ini. Mudah-mudahan nanti setelah ini kita menambah kesadaran kita betapa segala kemudahan yang ada di sekitar kita benar-benar Allah sudah berikan begitu, termasuk anak-anak didik kita, termasuk wali murid kita ya. Untuk acara hari ini luar biasa enggak? Dari mana kreativitas anak-anak kita, anak-anak kelas 7, anak-anak kelas 8, anak-anak kelas 9 tanpa support dari orang tua. Enggak ada acara kita tadi pagi itu ya, yang nanam kampung, yang bikin apa itu tadi, kreativitas buah dan sebagainya, tidak ada hari ini tanpa support dari orang tua. Maka sekolah bukan hanya tentang gedung, lapangan, lab, lagi pada sebagainya, tapi juga manusianya, gurunya, orang tuanya, peserta didiknya, itu menjadi aset yang luar biasa. Mari kita tingkatkan kualitas kita sebagai manusia, atau kita guru-gurunya ya Bapak Ibu ya, karena kita bicara aset sekolah ya kita penggunanya ya kita gitu. Jadi akan bagaimana nanti diskusi aset kita berjalan siang hari ini, mohon diikuti dengan sebaik-baiknya dan silahkan nanti diskusi ini kita buat santai aja ya, Mama ya, Umi-umi ya, yang hari ini hadir silahkan ikutan aja Bun ya, ikut Bunda, Umi, Mama ya benar. Jadi ikutan aja, kita sharing-sharing ya, Umi Fauzan, Umi Sofa tentang akses sekolah ini. Jadi kalau nanti berjalannya diskusi, nanti ada hal-hal masukan-masukan dari wali murid kita ya, Bu Yun ya, sangat boleh disampaikan gitu. Karena lagi-lagi ini menjadi program sekolah di mana memang harusnya sering banyak pertemuan ya sama wali murid supaya memang program-program sekolah ini bukan hanya sekedar tersosialisasikan di surat edaran saja gitu ya, tapi kemudian ada komunikasi yang lebih intens yang kita jalin. Oke, itu saja ya Bapak Ibu sambutan yang bisa saya sampaikan.
Nanti langsung saja kita ikuti diskusi aset sekolah yang akan dipandu oleh ibu kurikulum kita, Bu Esti Uyun MPD. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebentar Bu Esti. Umi mohon maaf saya belum minta maaf. Kalau jamuannya kurang kurang mewah ya. Aduh, mohon maaf ya. Jadi hanya bisa dikasih yang merah, yang kuning, sama yang coklat ya. Silakan Umi disambi ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani yang sudah menyampaikan sambutannya ya, melengkapi dari sambutan dari Pak Ahmad. Kita langsung saja ke agenda berikutnya, yaitu diskusi tentang aset SMPT Syifa Fitriah yang akan dipandu oleh Ibu Esti Uyun. Kepada beliau. Ya, kita akan diskusi aset SMPT Syifa Fitriah. Tadi udah dipaparkan sih ya beberapa sama Pak Ahmad dan Bu Anggi. Ini materi yang memang saya dapatkan di CGP dan nanti kita akan bahas bersama aset yang ada di SMPT Syifa Fitriah ini. Nah, ternyata aset utama itu ada 7. Yang pertama ada modal manusia, betul ya tadi manusianya dulu, jadi semua stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua ada modal sosial, bagaimana interaksi kita dengan orang-orang di luar sekolah gitu. Nah, kemudian ada modal fisik, betul tadi bagaimana bangunannya, apa sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Ada modal lingkungan dan alam. Kemudian modal finansial, butuh yang modal finansial, dan modal politik. Politik itu bukan berarti kita berpolitik, tapi memang kebijakan-kebijakan yang bisa menjalin hubungan antara sekolah dengan pihak yang lain, selain kebijakan dari kepala sekolah dan yayasan. Selanjutnya ada modal agama dan budaya. Tentu saja ini di kita alhamdulillah 100% agamanya Islam. Sudah pasti ya, karena sekolah Islam terpadu. Sekolah yang bijaksana dan terbuka. Setuju? Setuju ya? Oke. Guru, sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan bidangnya. Masya Allah, suatu kebanggaan buat saya sih sebenarnya berada di tengah-tengah teman-teman yang punya kelebihan, satu sama lain saling melengkapi gitu ya. Enggak bukan badan ya. Tenaga kependidikan kita ada Mas Syukur, kemudian Bu Mega, Mbak Nurul dan lain sebagainya. Yang jelas peserta didik kita ya. Kemudian tim kantin, tanpa mereka kita juga anak-anak nggak bisa jajan dan sebagainya. Tim catering, setuju tim catering ya, buat makan siang. Nah, orang tua peserta didik seperti Mama Rizan, Mama Sofa gitu. Nah, ini yang selalu mendukung sekolah, betul kata Bu Anggi. Sebagus apapun program yang kita buat, tanpa adanya dukungan orang tua itu akan sia-sia gitu. Meskipun sekolahnya mewah, pepet sawah, enggak sih mewah. Nah, kemudian guru-gurunya hebat, tapi orang tuanya nggak mendukung, itu juga nggak akan berhasil gitu. Setuju? Masih ada modal manusia yang lain yang dimasukkan di sini? Warga lingkungan sekolah ya, aset juga kan dari mulut ke mulut di sekolah di situ mah. Kalau warganya nggak bisa, yang bisa naik kawin dong. Ambil aset ya. Iya lah, ambil aset. Ambil aset ya Pak. Ada sekitar sekolah juga aset. Udah, ada lagi nggak nih yang modal manusia? Yayasan itu deh. Udah, Yayasan ada. Oh iya. Udah, nggak ada lagi aset yang tadi manusia, Bapak Ibu. Ya. Ya, lanjut ke modal sosial. Sosial ini berarti interaksi sekolah dengan lingkungan di luar sekolah gitu ya.
Yang pertama jelas ada kepanitiaan sekolah. Setiap agenda kita kan udah ada PJ-PJ-nya ya, setiap kegiatan dari apapun pasti ada. Jadi memfasilitasi kolaborasi dan partisipasi. Kemudian ada MKKS ya Bu ya, berarti musyawarah kerja kepala sekolah. Kemudian ada MGMP, organisasi profesi guru. Nah, kemudian ada JSIT karena memang kita berkolaborasi dengan JSIT dan berada di bawah naungannya PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, ini juga POMG, Persatuan Orang Tua Murid dan Guru. Jadi kita ada dari dalamnya internal tadi kepanitiaan, kemudian ada yang dari kabupaten karena kita memang dinas, dan ada JSIT, PGRI juga, dan ini POMG orang tua. Masih ada modal sosial lain? Ada teman-teman mitra kayak ya kesehatan, politik. Kalau pemerintah politik juga. Oh, polisi itu politik. Masih ada? Lanjut ya. Nah, ini modal fisik. Benar kan ya? Kita punya gedung sekolah yang terdiri dari ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, perpustakaan, lab komputer, masjid, kantin, lapangan olahraga, tempat parkir, dan toilet. Jaringan internet dan sumber air bersih, sarana mendukung pembelajaran seperti proyektor, Chromebook, alat olahraga, dan alat hadron. Ada lagi? Taman kampung. Sawah siapa? Sawah siapa? Sawah tetangga. Jembatan Itu sama sama. bayangan dulu dari jembatan. Gak bisa apa? Gak bisa lewat. Berenang. Gak ngerasain kan dulu SMP satu. Belum ada jembatan bu. Gak ada jembatan. Bikin jembatan sendiri tuh. Patroli. Lewat Di bawah Pak, nggak ini lagi. Pakai ini pakai tali. pakai bambu. Jalan kaki saya bantu. Langsung Tapi transfer masih dulu. lama ya. Masih lama depannya. Oh masih ada. Pada pecek-pecek. Pokoknya tadi ini si Aida jadi apa tuh kalau nyuruh bikin jembatan. Ini ada lagi tambahan modal fisik yang kita punya Bapak Ibu. Mobil itu mobil yayasan, motor yayasan, motor yayasan. Di masjid udah belum? Udah. Udah. Mobil ambulan belum ya? Masih donasi. Tempat parkir udah. Tempat parkir. Tempat parkir. Juga segitu. 5 Mading. mading. Papan tulis. Semuanya ada baik. Sepidol, sapu. Spidol, sapu, jam, infokus, Kaca. iya kaca. Rumah imam enggak? Udah. Apalagi Lab komputer. udah lek. Lagi Pak belum ya? Udah. OTW. Monumen tuh yang ada di Berapa besar isinya? Ya kita mau pengen nut web aja. Mau lihat apa nih? Bukan itu prasasti itu apa? Sampai hari Prasasti. Berarti gerbang belum dapat ya? belum. Harusnya ada gerbang ini. Jadi lumayan nih banyak aset yang harus kita jaga. Tentu saja strategi pemanfaatan aset yang ada ini untuk memfasilitasi kebutuhan belajar anak didik kita ya, pengembangan bakat dan minat, kemudian menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Ya, ditambah kita punya lapangan yang luas ya, bukan lapangan
Masih ada aset yang fisik yang belum tercantum. Udah, ya kalau udah kita lanjut. Nah ini modal lingkungan dan alam. Memiliki alam sekolah yang luas, benar ya, luas banget. Udaranya segar. Ya, Kalau pagi segar ya. ya segar. Agak bau-bau makin. Ya, kemudian banyak pohon nih, banyak pohon. Iya. Pohonnya ya banyak ya segitu. Ya, tadi baru nanam kangkung juga. Berlokasi di tengah pemukiman atau perumahan penduduk sehingga jauh dari polusi pabrik. Jauh sih ya, jauh. Polusi sampah itu. Dekat dengan pasar Cikande Permai, kemudian dekat dengan kantor desa, dekat dengan wisata Situ Terate. Ya, ini dimanfaatkan ya kemarin proses pembelajaran anak-anak gitu. Luar biasa dibawa ke Situ Terate. Ternyata mereka senang gitu ketika di luar. Ya, senang banget padahal capek gitu yang ini jalannya. Halaman yang luas biasanya digunakan untuk kegiatan formal ya, pasti untuk olahraga. Kemudian P5 suka di lapangan pemilihan OSIS, eskul, kemudian insya Allah tahun depan kita akan mengadakan panggung SIFA champion lagi gitu. Terus ada outbound, kadang-kadang tuh outbound. Ini kita main panggung gitu ya, permainan game. Ya doakan saja nanti kita bisa playpong di belakang itu ya, sungai ini. Dari atas sih masih. Iya, dari sungai itu. Nanti kalau berangkat ke masjid ke jalan aja. Lagi playpong. Harus jalan pada naik playpong saja. Ada lagi nih mau dari kalian mana? Makanya Bu, ini istilahnya harus dibaik-baikin atau gimana ya? Soalnya kan polusi udara sekali kita ini kan udah nggak baik-baik gitu kan. Aroma yang sering kita dapatkan, termasuk sampah kan di mana-mana. Sama pembakaran. Gimana? Iya kalau menurut saya gitu. Boleh kita pakai sumur dari. Soalnya pagi datang ke sekolah aja bau itu udah. Dari mana itu? Bau apa dari mana ya? Yang pabrik itu kali ya? Dari mana? Yang di Pengantin. Nah, dan yang tadi masih ada nggak yang lingkungan dan alam? Ada. Yang sekarang di modal finansial. Ya kita ada dana bos reguler, bos kinerja prestasi ya kita bos kinerja prestasi, ada SPP dari murid kemarin karena Mbak Nurul nggak bisa hadir, jadi kemarin udah saya tanya apa aja yang ada di modal finansial SMPT. Daftar ulang murid dan uang pangkal, uang kegiatan, uang bulanan. Untuk di kelas ada uang kas ya, Mira ada uang kas kan ya? Di kelas ada uang kas, ya berarti uang kas kelas, POMG, kemudian beasiswa prestasi tahfiz, beasiswa kepada murid yang tidak mampu atau PIP. Masih ada lagi finansial yang belum dimasukin. Di POMG udah Bu ini aja kan? Iya. Geser. S1. Jangan lupa S1. Operasi gitu. Operasi sumber yang sangat bermanfaat.
Jadi ini keterbukaan untuk apanya bos reguler sama kinerja otomatis untuk operasional rutin sekolah. SPP uang pangkal daftar ulang digunakan untuk operasional murid, guru dan sekolah. Uang kegiatan jelas untuk kegiatan sekolah. Uang bangunan untuk operasional bangunan ya. Uang kas kelas digunakan untuk kebutuhan murid di kelas. POMG kebutuhan kegiatan bersama UM murid ya biasanya. Beasiswa dimanfaatkan oleh murid untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya. Jadi benar-benar sekolah tidak mengambil. Betul uminya Sofa kemarin dapat ya. Ya, jadi 100% itu haknya peserta didik kita gitu. Insya Allah kita amanah gitu ya. Nah, ini modal politik. Kebijakan kepala sekolah jelas saja ya, apapun yang kita buat program dan kebutuhan apapun di sekolah pasti atas kebijakan kepala sekolah. Kemudian ada kebijakan yayasan, Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, karena memang sekarang setiap program selalu ada di atas ya Bu ya untuk sekarang. JSIT juga masuk karena kalau di JSIT Dapodik ya Bu ya kita tetap membayar iuran Dapodik per siswanya berapa itu ada. Nah ini Polsek Cikande, kemudian Puskesmas Cikande, lokasi yang berdekatan dengan sekolah lain. Nah kalau lokasi yang berdekatan dengan sekolah lain kita manfaatkan biasanya untuk PPDB atau acara sifat siapiansi. Puskesmas Cikande kemarin itu yang pemberian vitamin penambah darah untuk anak perempuan. Kalau Polsek sebelumnya ada Bu yang untuk penyuluhan bullying sama narja seperti itu. Ada lagi nih politik. Kepala desa. DPRD masuk paling RT kita sini. Oh, maksudnya situ ya, RT ya? Iya, kalau mau ikuti sebenarnya ini. Oh, kita RT-nya RT 3, RT 5, masuk wilayah Patikus, Cikande. Cikande, desanya desa? Kecamatan ya? Desa Cikande. Berarti berarti nambah nih ada kecamatan juga berarti ya, kelurahan, RT. Kalau dari DPR atau DPRD Pak ada imbas politik Ada sebenarnya. tetap dimasukin ya Pak? Boleh dimasukin? Boleh. Apa? kemarin Pak Jul. Ya mestinya pertama untuk peningkatan pengumuman. Ya, jadi banyak juga yang modal politik kita Masya Allah. Ada lagi? Pak Tori varian? Ketua DKM kata Pak. Ketua DKM. Arahim Pak Ahmad. Iya. Pakai AC jam 9 sampai lebih jangan itu. Komite nih udah nih. Komite bisa nggak modal politik? Yang banyak banget. Ya kayak aturan apa namanya yang boleh ditengok, yang masuk rumah sakit gitu kan nih ya. Itu juga ada kebijakan aturan yang kan bikin tata tertib gitu. Ya, ini modal agama dan budaya. Tadi 100% semuanya beragama Islam. Jadi kita sama-sama sepakati dengan kegiatan kita. Yang agama dan majelis pagi, tilawah, sholat duha, al-musulah, tausiah, sholat zuhur dan asar berjamaah, keputrian untuk murid perempuan di hari Jumat biasanya ya. Ketika yang laki-laki
lagi sholat Jumat, maka yang perempuannya sholat zuhur berjamaah. Setelah itu ada keputrian yang diisi bergantian oleh guru-guru perempuannya. Kemudian ada rukun setelah sholat zuhur bergantian murid laki-laki. Biasanya murid laki-laki rukun. Kem Al-Quran yang kemarin sudah dilaksanakan, mabit juga ya tiap bulan, tiap bulan. Perayaan hari besar Islam, iktikaf nanti ketika di bulan Ramadan. Nah ini ada tahsin dan tahfiz, murid dan guru, jadi nggak cuma muridnya tapi gurunya juga. Santunan yatim piatu, berbagi bingkisan lebaran kepada masyarakat di sekitar, peduli Palestina, pembinaan bulanan guru, taklim wali murid dan guru, kajian duha. Masih ada? Kurban. Oh iya, kita bagi-bagi aja. Bakti sosial. Oh, kalau bansos kita yang dapat ya? Yang di POMG ibu-ibu ada selain ini ada ya, cuma taklim ya, taklim sama kajian duha kalau semisalnya upah iya rihla wali murid bu, berarti harus ada program rihla wali murid. Iya sih, kalau muridnya bergerak ayo. Tinggal liringan bisa supir bus ada, ayo. Tinggal di sini ya. Ada lagi nggak nih yang di agama? Udah semua ya di wali murid juga ini. Nah ini ada budaya yang diterapkan, budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kemudian sikap keserangan, karena udah masuk di KBM ternyata ya, nasyid dan hadroh. Benar, ada lagi yang lain nggak? Kenapa tadi silat keserangan ya jelas menumbuhkan dan melestarikan budaya keserangan yang ada di Banten. Nah, nasyid dan hadroh kita tahu bahwa budaya di Banten ini identik dengan Islamnya. Maka dengan adanya nasyid dan hadroh ini bisa jadi menumbuhkan nilai keislaman mereka lewat syair maupun musik dari yang disampaikannya itu. Ada lagi yang budaya yang ada di sekolah kita, Bapak Ibu? Berenang, Bentar lagi cowok tahun depan berikut. Memburu kita bersih. Bikin kolam renang dulu. Panahan, ada lagi itu buat dimakan. Buat kolam renang. ada depan kolam renang, ada waktu batang. Ya, buat jembatan kolam renang. Ya, ada lagi nggak? Oh ini budayanya yang Ada lagi nggak budaya kita? Panahan masuk budaya. Iya makanya ya. Dari apa kata dia sudah rasul. aku iya kan aku pas enggak masuk Udah ya. Udah ya. Olahraga itu. itu loh P5 itu juga Mobil belajar Pancasila. sama bebas tanpa kurikulum
Puasa Senin Kamis. Ini kan udah budaya. Oh iya, ini udah. Ya, ada lagi nggak yang budaya? Udah. Anak selalu membiasakan diskusi kan kalau lagi belajar. Itu nggak budaya itu lebih kemana? Kebiasaan sehari-hari kan. Budaya itu. Nah, saling mengunjungi. Apa tuh namanya? Visit. Apa budayanya lebih ke budaya sosial, budaya kesenian, atau budaya apa deh maksudnya? Jadi budaya di sini budaya yang keseniannya ada, terus kemudian pokoknya kebiasaan-kebiasaan baik yang memang berdampak pada murid kita gitu. Kayak budaya 5S kan itu memiliki dampak yang bagaimana anak bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Membuang sampah pada tempatnya itu kan? Iya. Kalau orangnya Belajar tepat waktu, jadi maksudnya ngikutin jadwal dari pagi sampai pulang. berjabat tangan, salam kepada guru. Itu ya. Tapi kita BPI. Apa? Menyambut siswa. Jadi kan senyum satu beda aja. Kita menyambut. Tapi senyumnya pas nyambut doang, berarti tiket nggak senyum, nggak 5S ya. Tiket ini anak tiket menyambut. tiket kelas. Tiket kelas. Tiket apa ini? Tiket kelas. Jumsi. Jumsi. Senam. Senam. Literasi numerasi. Iya. Tasmi. Oh di agama berarti tasmi. Tas ke agama. Iya tasmi. Donasi kemanusiaan. Talek pagi maksudnya enggak? Talek pagi apa ya? Talek pagi maksudnya yang kayak Oh iya, majelis pagi, majelis pagi agama. Majelis pagi udah tadi. Oh udah. Semuanya itu. Mungkin lebih maksudnya mungkin buyon. Maksudnya budaya Umum ya. pembudayaan atau budaya khasnya ada di sini kan. Jadi nanti yang tadi pembudayaan masuk ke Majelis pagi. agamanya. Iya. Banyak banget yang kita akses. Ya ternyata setelah bedah aset sekolah kita punya 7 aset yang luar biasa ya. Semoga dengan adanya 7 aset ini benar-benar membuat generasi kita generasi yang tangguh dalam hal akidah, akhlak dan pengetahuannya. Karena ketika satu kolek maka semuanya akan berdampak kolek juga. Tapi ketika 7-7-nya mereka saling berkesinambungan dan menguatkan, maka itu akan menjadi suatu ketercapaian yang luar biasa untuk sekolah terutama ya. Nah ini modal manusianya ada tadi ya gambar-gambarnya. Jadi kalau ada yang punya foto lagi taklim boleh ya, Mama Sofa atau mamanya Fauzan dikirim. Jadi saya masukin dulu. Kalau yang itu sedang membangun itu masuk model model manusia. Maksudnya kayak yang kan kita lihat di sekolah itu kan selalu ada yang utang gitu loh. Ya, full. Mamang bangunan. Angka Supri.
Tiga Pak Supri. Susah kita dapat wifi. Ya ada yang mati gitu. Iya manusia ya. Nah, internet Masuk dari internet. Iya. Fisik. Internet. Termasuk listrik ada Air listrik. listrik. Kalau nggak ada listriknya nggak ada air. iya benar. Jaringan internet, sumber air bersih, Listrik. Iya, itu sendiri tapi tiang sendiri. Listriknya kita udah punya tiang sendiri, mantap. Luar biasa. dari tiang itu modal kita Tahu kita berdiri aja saya. Tidak termasuk. Dijauh Pak Rahmat. modal kita bagian Ya, jadi sebenarnya aset kita banyak banget ya Bapak Ibu ya. Dan aset ini apa ya, luar biasa banget gitu. Belum tentu kita temukan di sekolah-sekolah lain sih sebenarnya. Dengan kita yang baru berdiri 5 tahun ya Pak Rahmat. Iya. 5 tahun ya, tapi udah memiliki aset sebanyak ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, tinggal kita bagaimana menjaganya. Oh iya, ada milad. Oh, iya. Milad SMP itu. Ayo, kapan masih ada? Ini tahun ini tanggal berapa? Tahun bukannya 2019 bulannya Kalau peletakannya kalau nggak salah itu November 18. Wah tahun atau hari Senin. Lah bisa dia KS. Dadakan mau bilang Hitungnya dari pembukaan. Si baca dia sekarang. Iya, makanya. Amilan. Ini biasanya orang Ada lomba tumpeng dari luar negeri. Iya. Kan SMP nggak ada ya langsung kemarin. sampai rumah beda. Apa Gaby lomba apa dia lombanya berdatang sih? Posida. hitungnya itu peletakan batunya apa? Resminya kapan kita presiden? Nanti kan juga udah emang belum Ada persennya Ada. Aku nggak ikut. peletakan doang ya yang itu yang ada nasi deh wangi Berapa lagi? Ada Pak Haber. Iya. Peletakan pertama. Kalau pas main masa Nggak ada. nggak ada. Udah itu aja pas peletakan aja. Cuman baru lokal ini doang. Dan pas Juli bu berarti ya. Ada 17 hari. Tahun ajaran baru, terus 17 Juli baik. Tetapkanlah 17 Juli sebagai hari ulang tahun. Nah, itu si Pak Fikri ya. 17 Juli 2019 tentunya. Oke, sah ya. Mana notaris? Kayak iya aja. Juli kan udah masuk KPR. Juni lebih masuk apa ya? Cepet lagi. Juli kita ini ya maksudnya. Juni mau belum? Juni malah jadi bulan. Penerimaan siswanya Juli. Ya udah. Ini cuma bercanda. Ya udah nggak jadi bilang. Ujung, bisa kerja sini. Kalau berbaju dan November tahun sebelumnya. Oh iya, kalau peletakan batu 2018. Ya udah. 2012. Ya udah sepatin aja. 17 Agustus itu kan. Ya, itu saja sih sebenarnya diskusi kita hari ini mengenai aset yang ada di SMP ITS Sipa Fikri ya. Kita sama-sama terbuka ya,
yang ada di sekolah kita. Oleh karena itu mari kita sama-sama untuk merangkul satu sama lain menjaga aset yang sudah diberikan yayasan yang diberikan Allah melewati tangan-tangan yayasan, orang tua dan donatur yang mungkin nggak tahu dari mana tapi tiba-tiba Allah kasih untuk perkembangan SMP Sipa Fikriah. Karena sesungguhnya semua itu kembali lagi kepada diri pribadi masing-masing yang kita harus menjaga. Termasuk tadi diri kita adalah aset gitu. Bagaimana kita bisa menjadi aset untuk sekolah ini sebenarnya itu. Ya, terima kasih ya Bu Anggi, Pak Rahmat, Bapak Ibu semuanya dan wali murid yang luar biasa nih langsung mau datang ke sini gitu di WA langsung oke. Ya, keren banget. Bu ngapain dengerin aja, oke keren banget mau datang ya. Dua anak ibu yang luar biasa, satunya lagi izin. Ya mereka siswa berprestasi, aset juga sekolah ya. Ya pokoknya banyak asetnya. Ya, itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu coba buat Bu Uyun. Ya. Masya Allah ya, dengan adanya acara Bu Uyun ini diseminasi, kita jadi tahu aset-aset kita kan. Ternyata kita punya 7 macam aset. Kita coba review ulang ya. Ada manusianya, guru, kemudian apa namanya murid-murid, habis itu orang tua ya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua sosial, yang ketiga fisik, lingkungan alam, finansial, politik dan agama serta budaya. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa menjaga ketujuh aset kita itu dengan baik dan mudah-mudahan kita bisa bersinergi, terutama kolaborasi dan kerjasama antara orang tua dan guru ya. Oke, baik, mungkin agenda berikutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz kita, Ustadz Rian. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mendukung sekolah untuk memohon aset-aset kita yang belum tercapai. Semoga aset kita terlangit yang sudah melangit segera terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih kalian, mudah-mudahan doa-doa yang kita mainkan senantiasa Allah ijabah. Acara terakhir yaitu penutup, kita akhiri acara ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majelis. Subhanallah, saya sebagai pembicara kami undur diri, maaf apabila ada hal yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.